وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini sampai terakhir ya. Sehingga mudah-mudahan Jumat besok kita bisa masuk kepada pembahasan tadabbur juz ammah ya. Kurang 2 ayat sebetulnya ya, kurang 2 ayat. Namun ayat 141 sudah kita bahas karena ayatnya sama ya kan. Tilka ummatum qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu ayat yang terakhir. Namun ayat ini sudah kita bahas ya, ayat di 130 berapa itu? Ayat 130-an ya. Itu sudah kita bahas. Jadi mungkin enggak akan kita bahas lagi. Jadi kita akan bahas pada ayat yang ke-140 pada pagi hari ini. Insyaallah mungkin Jumat besok kita akan mulai pembahasan tadabbur juz ammah. Kita mulai dari surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun ya. Surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun ya. Baik, sebelum kita mulai pada ayat 140, jadi mungkin yang bawa HP boleh pakai HP ya kan? Kalau ada yang mushaf pakai mushaf. Kita lanjutkan pada ayat yang 140, namun saya ulangi sedikit lagi ayat yang ke-139 supaya bisa nyambung pembahasannya, karena ayat 140 ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-139 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa poin. Ini adalah bantahan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap debat atau terhadap bantahan orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga orang-orang musyrik ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk kemudian mendebat orang-orang orang-orang ahlul kitab khususnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Atuhajjunana fillah, apakah kalian ya, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mendebat ya, mendebat kami ya, mendebat Rasul dan mendebat para sahabat fillahi, tentang masalah Allah ya. Apa yang mereka debatkan, apa yang mereka klaim ya. Mereka mengklaim satu, bahwasanya mereka ini adalah anak dan kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami ini orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kekasih-kekasih dan anaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Kami ini adalah putra-putranya Allah Subhanahu wa taala dan kekasih-kekasihnya ya. Ini dakwaan mereka, ini klaim mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengklaim waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengklaim bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ini klaim mereka juga ya. Klaim mereka juga adalah mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairu ibnullahi wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Mereka mengklaim Uzair ya, orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Kemudian Al-Masih, orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Ini semua klaim mereka ya, ini semua klaim mereka. Kalau kalian mengklaim seperti itu ya, kalau kalian mengklaim seperti itu, katakan kepada mereka wahai Muhammad ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, wa huwa rabbuna wa rabbukum ya, dan dia Allah itu Rabb kita dan Rabb mereka. Jawabannya seolah-olah memang enggak nyambung ya. Jawabannya mestinya
Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan tidak kayak wahai Muhammad katakan kepada mereka klaim mereka itu tidak betul, ya kan? Yang masuk neraka kita, yang masuk surga kita, yang masuk neraka mereka. Allah tidak punya anak, ya. Kekasihnya Allah itu ya orang-orang beriman. Jawabannya Allah nggak begitu, ya. Jawabannya Allah kok kemudian langsung bilang apa? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah itu Rabb kita, ya. Rabb kami, Rabb kita, dan Rabb mereka juga. Maknanya yang tersirat dari ayat ini, Allah ingin mengatakan, kenapa kok kalian mengklaim seperti itu, ya kan? Padahal Rabbnya sama. Kalau Rabbnya sama, kan mestinya sama. Paham maksudnya? Kalau Rabb kita ini sama, Rabb kami dan Rabb kalian itu sama, mestinya yang menjadi kekasih Allah juga kita iya, ya, juga kalian juga iya. Yang masuk surga juga kita iya, kalian juga iya, wong sama-sama kok Rabbnya. Kenapa beda? Gitu loh, ya kan? Lah kalian mengatakan kalian kekasihnya Allah, sementara kami enggak. Kalian ngomong masuk surga, sementara kami masuk neraka. Ya kan? Padahal kami ini ya sama, Tuhan kita sama. Kenapa beda? Gitu loh maksudnya, ya. Jadi pada orang Islam, ya, pada orang Islam, ya kan, ngocak bahwa kabeh masuk neraka, ya kan. Tang kelompoknya saya masuk surga, ya kan. Kabeh masuk neraka. Wong saya masuk surga aja kelompok kelompok tadabbur. Saya lain masuk neraka. Apa iya begitu? Sama-sama Islamnya, ya kan? Kenapa mengklaim sebegitu? Kan tidak boleh mengklaim seperti itu, ya kan? Tidak boleh mengklaim kemudian kitalah yang masuk surga, yang lain pada masuk neraka semua. Tapi ada juga orang sama Islam, orang Islam kelompoknya mengatakan kelompoknya dia yang paling benar, kelompoknya dia yang masuk surga, kelompok lain masuk neraka semua. Mirip dengan orang Yahudi, sama-sama Islamnya, kata Nabi, ya kan, sama-sama Rabbnya sama, kok mereka mengklaim mereka yang masuk surga, sementara yang lain masuk neraka. Sama dengan orang kelompok seperti itu. Kelompok seperti itu mengatakan kelompok kami ini yang masuk surga, yang lain pada masuk neraka kabeh. Akhirnya apa? Lo gelem sholat di masjid, nggak mau sholat berjamaah di masjid yang lain, nggak mau bermakmum di masjid yang lain. Kenapa? Karena dianggapnya semua masuk neraka semua. Ada seperti itu, kelompok seperti itu ada. Kan mirip dengan orang Yahudi, ya, mirip dengan orang Yahudi. Nah, nggak boleh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan seperti itu kalimatnya, ya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, ya. Langsung dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian, ya. Jadi kalau memang kalian mengklaim seperti itu, ya, kalau kita ini sama Rabbnya, jangan begitu, kan begitu, ya. Bahasanya begitulah bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami, amal kalian, amal kalian. Pertama ingin Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dari kalimat ini, yang pertama Allah ingin menjelaskan walana a'maluna walakum a'malukum. Allah ingin menjelaskan amal kita sama amal kalian. Apa? Satu, Allah ingin menjelaskan beda amal kami dengan amal kalian. Ya kan? Apa? Kalian menyekutukan Allah, kalian mengatakan Allah punya anak, kami tidak, ya kan? Ya. Kami beriman sama Rasul, sementara kalian tidak. Amal kita dan amal kalian. Ini menunjukkan yang pertama adalah beda. Sudah beda. Ini sudah beda ini. Kita sama kalian ini sudah beda. Amal kami, amal kalian, amal kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh kita ambil pelajaran walana a'maluna walakum a'mal. Sudah beda amal kami sama amal kalian beda. Kemudian kami berlepas diri dari kalian. Apa? Amal kami ya amal kami. Kami akan pertanggungjawaban amal kami, amal kalian. Sehingga apa? Kami nggak ikut amal kalian, kalian pun nggak ikut amal kami. Kami akan melaksanakan amal kami, kalian melaksanakan amal kalian. Berarti apa? Saya tidak akan ikut amal kalian, kalian juga nggak ikut amal kami. Berarti apa? Ada isyarat kita harus berlepas diri dari mereka, nggak mengikuti amal mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kami. Dari kalimat ini ya, dua ya. Dari kalimat ini juga bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya apa? Kita tidak boleh kemudian menyerupai mereka. Ya kan?
Tidak boleh menyerupai mereka. Kenapa? Amalan mereka, amalan kami. Kan gitu. Kita punya amalan, mereka punya amalan. Dan amalan kita berbeda sama mereka. Paham ya? Amalan kita ini berbeda jauh sama mereka ini. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kita bicarakan ini ya, Ahlul Kitab ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang Muslim. Amal kalian, amal kami ini beda banget, beda jauh. Perilaku kami dan perilaku kalian beda jauh. Ajaran kami dan ajaran kalian itu beda jauh. Maka kemudian apa? Jangan menyerupai amalan mereka. Ya, jangan menyerupai amalan mereka. Kenapa? Amalan mereka ini jauh dengan kita. Amalan mereka tidak di atas petunjuk, amalan kita di atas petunjuk, kan begitu ya? Amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, amalan kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Nabi. Maka kemudian kita jangan menyerupai mereka. Kenapa? Mereka itu nggak ada petunjuknya kok, jelas beda kok. Ini dua kelompok yang berbeda loh ya. Ini jelas dua kelompok yang berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut amalukum itu supaya beda, supaya jelas kita sama mereka itu beda jauh, beda banget. Jadi jangan menyerupai mereka, jangan mengikuti agama mereka, kan begitu. Dari kalimat ini, ya, dari kalimat ini bisa kita ambil pelajaran demikian ya. Ini pelajaran akidah yang mesti harus kita laksanakan ya. Jangan kita ikuti ajaran mereka, menyerupai. Wa nahnu lahu mukhlisun, ya. Ini bantahan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Wa nahnu lahu dunakum, ya. Wa nahnu lahu mukhlisun dunakum, ya kan? Kami mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kami, kalian enggak. Gitu aja, ya. Kami orang yang ikhlas dalam beragama, kalian enggak. Ya. Kami yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kalian enggak. Ya. Jadi apa? Ya jadi berbeda. Ya. Jadi berbeda kita. Kayaknya enggak masuk ya. Habis baterainya mungkin. Casnya habis. Tes satu nih, mati ya. Mati. Casnya habis. Kita lanjutkan saja, nggak usah pakai ini ya. Masalah cas saja ya. Pas suara masih bisa terdengar ya kan. Kita yang dimaklumkan ya. Jadi ini jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepadanya mengikhlaskan ibadah kami, ya kan. Sementara kalian apa? Kalian enggak. Berarti apa? Ya sudah beda, ya. Sudah jelas-jelas berbeda. Ini ayat yang kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang ini. Klaim mereka lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am taqulun, ya. Diterjemahkan apa Pak Muhid? Ataukah kamu? Ya. Secara keseluruhan. Ya, boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Yang ada padanya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini klaim mereka yang kedua, ya. Allah sebutkan lagi debat mereka yang kedua. Kalau debat mereka yang pertama fillah, ya kan? Debat mereka yang pertama adalah fillah, ya, tentang masalah Allah, ya. Mereka mengaku orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala, ya kan? Sehingga apa? Mereka merasa kekasihnya Allah, sehingga mereka merasa anaknya Allah, sehingga mereka kemudian mengklaim bahwasanya mereka yang masuk surga semua. Kenapa? Itu karena memang merasa mereka lah yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka juga merasa orang yang paling dekat dengan para rasul, dengan para nabi, dengan mengatakan apa? Loh, Ibrahim itu agamanya Yahudi, ya kan? Ismail itu Yahudi,
Ishak itu Yahudi, Ishak itu Yahudi, apa namanya, asbatnya ya, itu asbatnya itu semuanya orang Yahudi semua. Kenapa? Mereka mengklaim orang yang paling dekat dengan Rasul, sehingga kemudian mereka mengatakan semuanya itu agamanya Yahudi kalau nggak Nasrani. Paham maksudnya? Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat ini, am takulun. Am itu kalau kita baca tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, am itu bimakna idrob. Bimakna idrob itu bimakna bal, ya, bal. Jadi bal atakuluna, bahasanya begitu. Bal atakuluna, bahkan apakah kamu akan mengatakan? Wos, itu maksudnya begitu, ya kan? Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal, bahkan apakah kamu mengatakan? Berarti kan juga akan mengatakan perkataan yang parah juga daripada yang pertama, ya kan? Kan kalau bahkan itu kan ya lebih parah lah, bahasanya kan begitu ya. Bahkan atakulun, bahkan kamu, apakah kamu mengatakan? Nah, apa yang kamu katakan? Ini, ya. Apa yang kamu katakan ini, ya? Apa itu? Am takulun inna Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat. Ya, asbat kemarin kita sudah paham ya. Asbat itu anak keturunan Nabi Yakub. Kanu, mereka semuanya ini orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi, ya kan? Au Nasara atau Nasrani, ya. Jadi orang Yahudinya mengklaim semuanya para nabi ini orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim semua para nabi ini Nasrani. Itu kalau mereka ngomong sama kita umat Islam, kalau mereka ini debat sama umat Islam, mereka ngomongnya begini. Sudahlah, kalian itu jadilah orang Yahudi atau Nasrani, kan begitu ya? Atau Yahudi atau Nasrani. Jadi mama ini orang dua ini. Orang Yahudi sama Nasrani, situnya orang Islam. Sudahlah, jadilah kamu ini orang Islam, kunu hudan, ya kan? Jadilah orang Yahudi atau jadilah orang Nasrani, begitu. Kalau mereka berhadapan ini sama umat Islam ini, mereka berdua ini bareng sepakat begitu. Tapi kalau nanti mereka berhadapan sendiri, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Karena kalau mereka nanti berhadapan, kamu orang Yahudi, kamu itu tidak ada apa-apanya, kamu itu agamamu itu sesat, agamamu itu tidak. Orang Nasrani nanti bilang, kamu itu agama Yahudi, itu agama yang tidak ada apa-apanya kamu. Tapi kalau sama orang Islam, mereka berhadapan, jadilah kalian orang Yahudi, jadilah kalian orang Nasrani. Gimana itu coba? Itu kalau mereka menghadapi orang Islam, mereka bareng-bareng, maksudnya begitu, ngerti gak? Kalau mereka menghadapi orang Islam, mereka bareng-bareng ini, nyerang Islam bareng-bareng. Ayo ajak Islam ke sini aja. Enggak apa-apa, yang penting umat Islam enggak ke Islamnya, enggak apa-apa. Yang mau ke Yahudi enggak apa-apa, mau ke Nasrani enggak apa-apa. Asal jangan Islam saja. Ya kan? Ini anunya orang Islam. Nanti kalau sudah jadi orang Yahudi atau Islam, mereka berantem sendiri. Bang? Subhanallah ya. Ini ayat Allah Subhanahu kenapa pakai au, ya kan? Bukan wa kan begitu, dan kan begitu enggak. Tapi atau jadilah, ya kan? Kayak sekarang inilah ya. Kalau menghadapi umat Islam mereka kan bareng semua itu seret, ya kan, nyerang umat Islam. Nanti kalau sudah umat Islamnya sudah bisa dikuasai, mereka akan perang sendiri, ya kan. Nanti kalau umat Islam sudah murtad semua, baru mereka akan perang sendiri. Sama dengan ini. Orang Yahudi akan bilang orang Nasrani tidak ada apa-apanya, orang Nasrani akan bilang orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Agamamu itu sesat wahai orang Yahudi. Orang Yahudi bilang agamamu yang sesat wahai orang Nasrani. Padahal dua-duanya sesat. Tapi kalau menghadapi orang Islam, dua-duanya sepakat. Mereka lah orang yang benar semua. Orang Islamnya yang salah. Makanya orang Islam diajak masuk agama Yahudi atau agama Nasrani. Masya Allah. Ini orang, namun umat Islamnya yang memang ini ya, tidak bersama dalam menghadapi orang Yahudi Nasrani. Tapi mereka bersama menghadapi Islam ya. Am takulun inna Ibrahim. Jadi bal ya, maknanya adalah bahkan kamu mengatakan. Ini disebutkan sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lengkap, urut. Ibrahim itu bapaknya ya, kemudian Ismail urut ya kan, kemudian Ishak, kemudian Yakub ya kan. Urut ini kan? Urut kan? Enggak kemarin gitu kan, beda ya. Nah, ini sudah urut Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat. Mereka ini orang-orang Yahudi atau Nasrani.
Allah bantah sebetulnya kalimat ini. Qul a'antum a'lamu amillah. Cuman dari mana asal muasal kalimat bantahan ini? Kan begitu. Qul a'antum a'lamillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atau katakanlah kepada orang Yahudi langsung, ya. Ya ini apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Ini jawabannya di mana? Jawabannya ini kok kayaknya kan belum apa namanya? Belum ketemu kan begitu. Sama dengan kalimat yang pertama, ya kan? Kalau nggak kita teliti, nggak kita kaji, nggak ketemu jawaban ini. Sekarang coba kita teliti atau kaji dari mana kira-kira kemudian, mohon maaf ya, sama kayak dengan Ustaz Hasim itu, ketularan tua, ketularan tua jadinya. Masya Allah. Hah? Iya, yang lain masih kuat. Ini saya sudah nggak kuat ini ya. Apa namanya, kesemutan ya. Baik. Dari mana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala munculkan ini ya? Allah Subhanahu wa taala sudah bantah sebetulnya pada ayat-ayat yang lain sebetulnya ya. Yang bantahan yang paling telak adalah bisa dalam surat Al-Imran itu ya. Ya ini apa? Qul atuhajjun bukan ya. Dalam surat Al-Imran itu. Surat Al-Imran ayat berapa itu? 65-an ya. Yakni maka anak Ibrahim 67 ya, maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin ya. Iya, betul ya. 67. Atau yang 65 juga boleh itu ya. 65 juga boleh ya. 65 juga boleh ya. Qul ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ya. Katakanlah ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ya. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian mendebat tentang masalah Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Min ba'dihi itu kembalinya kepada Nabi Ibrahim. Dan tidaklah diturunkan kitab Taurat dan Injil illa min ba'di, kecuali setelah Nabi Ibrahim. Kok dia mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Kanuhu dan Aunasara? Padahal kitab Tauratnya, kitab Injilnya itu tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Paham tak? Padahal Ibrahimnya kitab Tauratnya diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Kok bisa kitab Tauratnya setelah Nabi Ibrahim, Ibrahimnya ngikuti Taurat, ngikuti Injil? Paham maksudnya? Ya. Kan sudah disebutkan afala taqilun, ya. Nyusul Ustaz Hasim. Yang lain boleh nyusul. Yang lain boleh nyusul. Afala ta'qilun ya, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak punya otak ya kan? Banyak kan begitu ya kan? Cobalah mikir ya. Kan tidak masuk akal ya kan? Ambil contoh ya. Saya mengatakan bahwasanya Ustadz siapa yang terkenal di sini tapi sudah almarhum, kira-kira siapa? Yang sudah almarhum, yang maksudnya yang terkenal di sini tapi sudah almarhum. Ustaz siapa? Terserahlah Ustaz siapa kira. Ustaz Manan ya. Saya mengatakan bahwasanya Ustaz Manan itu ya Allah yarham itu anggota jamaah pengajian tadabbur saya. Masuk akal enggak kira-kira? Hah? Ya enggak masuk akal ya kan. Saya saja kalau dibanding dengan Ustaz Manan itu sudah belum lahir ya kan? Belum lahir ya kan? Saya sama Ustaz Solihin aja belum lahir saya ya kan. Ustaz Solihin sudah 76 ya kan. Ustaz ya 76. Kan enggak mungkin saya mengatakan Ustaz Manan itu anggota pengajian tadabbur. Itu beliau sudah enggak pernah ketemu sama saya. Beliau lahir saya belum lahir kan begitu ya. Paham maksudnya? Enggak masuk akal. Sama dengan klaimnya orang Yahudi ini. Dikatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, agamanya Nasrani. Kalau Nasrani mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak itu agamanya
Yahudi atau Nasrani, kan begitu ya. Sementara Yahudi dan Nasrani, kalau kita ambil kitab Tauratnya saja atau Injilnya saja, Tauratnya Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa jelas jauh generasinya setelah Nabi Ibrahim. Kan nggak mungkin kayak saya tadi ngomong Ustadz Manan itu anggota pengajian saya, kan nggak mungkin. Saya saja nggak pernah ketemu sama Ustadz Manan, ya kan? Nggak mungkin, kecuali kalau saya mengatakan anggota pengajian saya Ustadz apalah kan Ustadz Asy'ari selamat apa Ustadz Asy'ari masih mungkin saya pernah ketemu juga kan sama beliau kan tapi itu juga jauh sekali ya kan, nggak mungkin saya nggak pernah kesini ya kan, nggak pernah kesini ya kan? Baru pindah tahun-tahun berapa kan, beliau sudah nggak ada kan, nggak mungkin. Artinya itu sudah nggak mungkin lah ya, pakai kalimat nggak berakal lagi Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bilang begini, ayat yang 67 itu, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi, tidak pula Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi nah Ibrahim itu agamanya agama yang hanif ya, muslim, berserah diri, ya kan? Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, kan begitu ya. Nabi Ibrahim dikatakan qala lahu Ibrahim aslim, wahai Ibrahim aslim ya. Aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan saya berserah diri kepada Rabb semesta alam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? A antum a'lamu amillah. Ya, Allah yang nerangkan kalimat tadi itu ya sama klaim mereka. Sekarang tanyakan sama mereka, qul a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Apa maksudnya? Sejarahnya itu loh maksudnya. Kalau tidak, paling tidak sejarahnya itu loh ya. Sejarahnya itu paling tidak, ya kan? Kan Allah Subhanahu wa taala sudah nerangkan itu orang Yahudi. Kan nggak mungkin juga lah, maksudnya kalau mereka ini jujur, ya kan? Siapa Rabb kamu, ya kan? Mereka katakan Allah, kan begitu. Berarti siapa yang lebih tahu dari kalian? Nggak mungkin mereka akan menjawab tidak, Allah, nggak mungkin, ya kan? Pastilah mereka akan menjawab Allah. Nah, kalau kalian menjawab Allah, Allah sudah terangkan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan musliman, muslim. Berarti muslim siapa? Yang sama dengan agamanya Nabi Muhammad, muslim, Islam. Ya enggak? Sekarang kalau kita mau telusuri lah, Mbak. Ambillah kemudian Nabi Musa lah, ambillah Nabi Musa. Apakah kemudian Nabi Musa itu agamanya Yahudi? Nabi Musa itu agamanya Yahudi bukan? Ya jelas bukan kan? Jelas agamanya apa? Islam, bukan Yahudi. Lah kok mereka mengklaim Ibrahimnya agama Yahudi, Nabi Musanya saja membawa ajaran bukan agama Yahudi. Iya kan? Kan jauh banget anunya, klaimnya ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai apa? Bahkan kamu akan ngomong yang aneh lagi, bahasanya begitu. Yaitu apa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub wa al-asbat itu kanu hudan aw nasara. Orang Yahudi atau Nasrani. Padahal Nabi Musanya saja tidak membawa agama Yahudi. Sekarang Nabi Isa-nya sajalah, yang terakhir Nabi Isa, 0 Masehi, ya kan? Nabi Isa itu, kalau semuanya kan sebelum Masehi semuanya itu, ya kan? Kalau yang Nabi Isa itu 0 Masehi ya. Ambillah Nabi Isa, ya kan? Apa agamanya Nabi Isa? Apakah dia membawa agama Nasrani? Enggak, yang dibawa agama Islam. Kok bisa orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub agamanya Nasrani? Lantas dari mana muncul agama Yahudi, dari mana kira-kira? Kapan tuh munculnya kira-kira itu? Hah? Dari mana itu kira-kira itu munculnya itu? Kata orang Madura, mau tahu. Hah? Iya, mengada-ada emang ya. Tahu apa? Tahu, ya kan? Mengada-ada, jelas. Nah, terus kalau kita mau telusuri fakta sejarahnya, kira-kira dari mana munculnya agama Yahudi itu? Kok ada klaim seperti ini, ya kan? Nah, kalau kemudian diterangkan oleh salah seorang ulama Syria, namanya Thahir Ibnu Asyur, ya, dalam kitab tafsirnya, yaitu At-Tahrir wa Tanwir,
beliau menyebutkan sekilas sejarahnya itu seperti sudah pernah saya sampaikan. Yahudi itu berasal dari salah satu nama putra Nabi Yakub yang paling besar, yaitu Yahuda. Yahuda, ya, ya, pakai dal, ya, Yahuda, ya, bukan Yahudi, bukan Yahuda maksudnya, ya, Yahuda. Itu anak yang paling besar, ya, anak yang paling besar. Nanti ada sekian banyak 12, ya kan, termasuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, kan begitu. Dari putranya Yahuda inilah kemudian terus ke bawah sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya. Sampai kepada Nabi Sulaiman, ya. Dibangunlah kerajaan Nabi Sulaiman sedemikian besar yang ada di Palestina, ya kan. Besar kerajaannya sebagaimana kita tahu sendiri. Kemudian meninggallah Nabi Sulaiman, kemudian dilanjutkanlah dengan anak-anaknya. Maka kemudian dari anaknya Nabi Sulaiman ini terpecah menjadi 2 kerajaan, ya. Satu dibawa oleh putra satunya beliau, satu oleh putranya beliau satu, ya. Dan 2 kerajaan ini, ya, kemudian yang satu memberikan nama kerajaannya menjadi kerajaan Yahuda, menghargai nenek moyang mereka, namanya Yahuda. Jadilah kerajaannya itu kerajaan Yahuda namanya. Lambat laun kerajaan ini pun punah, ya, tenggelam, ya. Di Palestina juga tenggelam, ya kan. Jadi beberapa kerajaan yang di Palestina ini memang tenggelam, nanti dibangun kerajaan lagi di atasnya, dinasti lagi di atasnya, tenggelam, dibangun lagi di dinasti di atasnya, begitu. Dia tenggelam terus di bawah, jadi nggak ketemu, dicari di mana Haikal Sulaiman sekarang, coba dicari, tidak ada, peninggalannya di mana, tenggelam dia, ya. Nah, ini tidak ada, kerajaan Yahuda ini sudah tidak ada. Terus tidak ada sampai kemudian orang-orang Yahudi ini kemudian masih terngiang-ngiang dengan kerajaan Yahuda, masih terngiang-ngiang. Meskipun kerajaannya sudah tidak ada, nggak move on bahasa kita, ya kan? Kerajaannya sudah tidak ada, tapi dia masih terbayang-bayang dengan kerajaannya dulu. Akhirnya dia ceritakanlah kerajaan itu pada anak-anaknya. Wah, dulu ada kerajaan Yahuda, besar begini, macam-macam lah. Terus diceritakan. Akhirnya anaknya pun punya pikiran, oh ya, kerajaan Yahuda itu kerajaan yang besar. Padahal kerajaannya sudah tidak ada kerajaannya ini, ya kan? Nah, terus tapi disampaikan ke anak-anaknya menjadi sebuah dongeng pemikiran yang ada bahwasanya kerajaan Yahuda itu ada, padahal tidak ada kerajaannya, ya. Terus berjalannya waktu kerajaan itu tidak ada, karena kerajaannya tidak ada, yang ada nanti disampaikanlah ajaran-ajarannya, kan begitu ya? Yang disampaikan nanti apa? Ajaran-ajarannya. Akhirnya falsafah-falsafahnya kerajaan Yahuda tadi itu, ya kan? Yang tentunya semakin kesini sudah falsafahnya bukan lagi, tidak ada kitabnya sudah, ya kan? Sudah falsafah sudah campur-campur semuanya sudah. Campur, falsafahnya disebutkan, jadilah kemudian ajarannya orang Yahudi. Karena memang diserap dalam bahasa Arab jadi Yahudi, tidak bisa mereka ngomong Yahuda, ya kan? Terlalu berat, jadilah Yahudi, ajarannya Yahudi. Paling tidak dari situ, kata beliau ini. Sama kayak kita ini orang Jawa atau orang Madura, ya. Mengenal istilah orang Jawa itu ada pon, paing, wage, ya, sama dengan orang Madura, ya kan? Oh, tidak ada ya di Madura, ya? Oh, tidak ada. Jadi kalau orang Jawa ada pon, wage, paing, kliwon, kan begitu ya? Ada di Madura. Hah? Ada ya kan? Juga di Madura. Ada tapi tidak dipakai. Nggak dipakai di rumah. Loh, kan dipakai kan? Ponnya mati, yang mati semua. Kan dipakai juga kan ya? Iya. Artinya kan itu falsafah mana itu kalau kita mau telusuri? Iya, paham maksudnya? Falsafah mana itu kalau kita mau telusuri? Ayo. Dari Jawa kah atau dari Madura itu? Hah? Yang jelas mau dari Madura kan? Yang jelas mau dari Madura, ya kan? Itu kalau mau nanti merujuk itu ke kerajaan Mataram itu di di Yogyakarta sana itu anunya, ya. Itu kan ajarannya sana berapa tahun lepas sudah, tapi kan sampai sekarang sudah menjadi kayak semacam ini dongeng dan ajarannya bahwasanya kalau kliwon itu nanti begini, kalau pon itu nanti begini, kan begitu, diyakini sebagai sebuah
cek keluaran pon jalo, ya kan? Atau cek kliwon, jangan nikah di bulan kliwon umpama ya kan? Atau sehingga mereka akhirnya mencari hari kan begitu ya, mencari hari kan. Coba cari ares becek kan gitu ya, nyari ares becek, dipakailah wajak pahing, cek kliwon, cek apa kan ini, sehingga menjadi sebuah ajaran tersendiri. Apa maksudnya? Menjadi sebuah ajaran, padahal itu tidak ada asal usulnya, tidak ada asal usulnya itu hanya sebuah falsafah saja, ya kan? Falsafah saja. Akhirnya menjadi sebuah ajaran. Sama akhirnya Yahudi itu juga sebuah falsafah yang akhirnya menjadi sebuah ajaran Yahudi. Tapi ajarannya apa? Tidak jelas itu ajarannya Yahudi itu. Sama dengan tadi itu, nggak jelas juga ajarannya mana. Paham ini? Akhirnya jadilah Yahudi itu sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah agama. Sama dengan kasus kita tadi itu, ya kan? Jadi sebuah agama juga secara tidak langsung, ya kan? Jadi patokan itu nanti mau ini lihat pon apa klebun kalau klebun kan ini. Kalau ini harus lihat ini kan begitu. Jadi sebuah ajaran, dan dari mana? Itu asal usulnya. Enggak jelas juga asal usulnya kan begitu. Nenek moyang yang sudah jauh bukan dari sini, Kak. Mending kalau dari sini. Ini sudah bukan dari sini ya kan. Ini jadi sebuah ajaran. Sama dengan Yahudi, jadi sebuah ajaran akhirnya, ya. Itu Yahudi ya. Kemudian Nasrani itu beliau sebutkan dalam tafsir tafsir At-Tabari, ya. Jamil Ulum fi Ahkamil Quran, ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya ada riwayat dari Ibnu Abbas, Nasrani itu diambil dari tempat namanya Nasirah, itu tempat kelahirannya Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Ya. Atau kalau dalam bahasa Ibrani itu diserat menjadi Nazaret. Nah, dengar Nazaret, ya? Yesus from Nazaret, ya. Yesus dari Nazaret. Yesus itu dari Nazaret, ya. Yesus from Nazaret. Yesus dari Nazaret. Ya. Dari situlah kemudian ditarik, diserap dalam bahasa Arab menjadi Nasoro, ya kan? Jadi Nasoro, kan begitu ya. Akhirnya berkembang sama dengan berkembangnya tadi itu, ya, berkembang dengan sama dengan seperti tadi itu. Akhirnya menjadilah agama Nasrani, ya, yang campur-campur tadi itu, yang tidak dari agamanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam jelas, ya, ajarannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu ya. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah, ya. Kalau mereka mengatakan Allah, dari sini ayat ini menunjukkan ada kemungkinan orang-orang Yahudi ini dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama nanti mereka ini menyembunyikan apa yang menjadi sudah fakta yang ada, ya kan? Nanti diterangkan dalam ayat yang selanjutnya. Atau memang mereka ini memang pura-pura bodoh, ya kan? Mengklaim seperti itu, ya kan? Ngomong seperti itu ngawur, memang niatnya ngawur, atau memang niatnya kalau orang ngawur itu biasanya menutupi kesalahan dia. Ngerti nggak? Kalau orang diskusi, debat, ngamuk, ya kan? Ngamuk, ya kan? Malah ketahuan coba ya. Ya, malah ketahuan ininya, mesti dia ngawur untuk menutupi kebodohannya. Ngawur dia, ngocak lo karo-karuan. Ngocaknya ngawur, kok dia murid saya untuk menutupi kebodohannya dia, untuk menutupi kengawurannya dia. Orang Yahudi juga begitu, untuk menutupi kengawurannya dia ini ngomongnya macam-macam. Ngomongnya apa? Oh, ya Ibrahim itu agamanya Yahudi. Ismail juga agamanya Yahudi. Ishak juga agamanya Yahudi. Yakub itu agamanya Yahudi. Untuk menutupi apa? Kengawurannya dia, kebodohannya dia itu, ya. Itu biasanya begitu. Biasanya begitu, ya. Kalau sudah mentok diskusi, ya, salah, ya, ngamuk, ya, mesti begitu dia. Ya. Maunya mencari kebenaran. Iya, karena memang maunya nggak mau salah, ya kan, nggak mau kalah, nggak mau salah. Akhirnya ngawur dia ngomongnya.
Lah kalau orang nggak ngerti, ya dianggapnya iya aja. Tapi kan yang diajak debat ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukannya nggak tahu sejarah. Memang kalau dilihat dari sejarah, jauhnya dengan Nabi Muhammad. Tapi Allah yang ngasih tahu, wahai Muhammad, katakan sama mereka ini. Ibrahim, ya kan? Ismail, Ishak, Yakub, itu agamanya Islam Muhammad. Ya. Kalau nggak dikasih tahu, Allah juga nggak tahu. Ya kan? Namanya ini sejarah ribuan tahun yang lalu kan begitu ya. Ini kalau debat sama mereka ini memang mereka begitu. Artinya apa? Mereka ini punya ilmu sebetulnya. Mereka punya ilmu, mereka punya data sebetulnya. Punya data sebetulnya itu tadi. Nanti kalau yang diajak debat itu nggak bisa ngomong, barulah mereka menang. Ya kan? Tapi ini yang diajak debat bukan orang sembarangan, ini Nabi Muhammad dituntun sama wahyu, dituntun sama Allah. Kalau Nabi yang debat sendiri, saya bilang kemarin orang Yahudi itu bukan orang nggak pintar, orang cerdas, ngerti ya? Orang cerdas, bukan orang nggak punya ini. Akalnya ini kalau mau pakai logika, mereka ini logikanya juga main. Bukan logikanya nggak main logikanya. Sebab kalau orang Arab sendiri, itu orang Arab, notabene-nya orang Arab itu memang rendah pendidikannya, iya kan? Rata-rata orang Arab ya, rendah pendidikannya. Nggak semua orang bisa baca. Aslinya orang Arab ya, nggak semua orang bisa baca. Banyak orang yang nggak bisa baca. Kemudian didebat sama orang mereka ini yang punya sejarah Persia, Romawi, itu negeri-negeri yang maju ketimbang Arab, Mekah pada waktu itu khususnya, ya kan? Sehingga kalau mereka debat, diskusi, kalah orang-orang Arabnya ini, kebanyakan kalah. Sehingga kalau mereka ini ditipu, diajak perang, dibujuk-bujui, mau mereka. Atau melihat perang Ahzab itu ya kan? Perang Ahzab, orang Yahudi datang ke Mekah kan begitu ya. Ngajak memerangi Nabi Muhammad yang ada di Madinah dengan berbagai macam diplomasi yang hebat, yang ini ya kan. Akhirnya apa? Mereka mau diajak nyerang Nabi Muhammad yang ada di Madinah ya kan. Akhirnya apa? Terkumpul 10.000 orang untuk menyerang Madinah. Akhirnya apa? Pakai Khandaq, pakai parit itu. Itu kan perang Khandaq atau perang Ahzab namanya. Itu provokasinya siapa? Provokasinya orang Yahudi yang ada di Khaybar yang diusir sama Nabi sebelumnya. Kenapa? Mereka ini ulung, ahli diplomasi, orang pinter, bukan orang bodoh. Nah, orang Mekah, orang bodoh bisa ditipu, ya kan? Dikasih ini mau akhirnya nyerang Nabi Muhammad, akhirnya kalah lagi, ya kan? Nggak ada kapok-kapoknya diprovokatori sama orang Yahudi ini. Kenapa? Orang Yahudi itu pinter ngomongnya, bukan orang bodoh. Didebat sama orang Nasrani cuma mikirnya kalau orang musyrik Mekah ya Nabi Muhammad menyampaikan ini mereka nggak seneng ambil pedang kan begitu ya. Wahai Muhammad, kamu kalau nggak berhenti kami bunuh kan begitu kalau orang musyrik. Ya kan? Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad kalau kamu nggak berhenti tak siksa kamu. Begitu caranya kalau orang-orang musyrik. Karena memang nggak punya hujah, nggak punya ini untuk bantah nggak bisa. Tapi kalau orang Yahudi ini Nabi Muhammad ngomong begini dibantah. Mereka punya data kan begitu ya. Inilah mereka ini seperti itu. Makanya kemudian di ayat yang selanjutnya kita habiskan. Sudah habis ya. Kita habiskan wa man adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Lantas barang siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian ya. Kesaksian apa ini? Kesaksian dari Allah. Ini kesaksiannya dari Allah ini. Tertulis di sisi mereka. Maksudnya begitu ya. Syahadatan indahu minallah ya. Kesaksian yang ada di sisi mereka, yang kesaksian itu dari Allah. Paham ya? Ya, kesaksian yang ada di sisinya, syahadatan indahu yang ada di sisinya, minallah. Yang kesaksian itu dari Allah. Apa kesaksian Allah? Kesaksian Allah adalah Nabi Ibrahim, Ismail itu agamanya Islam semua, ya kan? Nabi Muhammad itu Islam, ya kan? Allah yang menurunkan agama. Ini sudah nanti nabi terakhir Nabi Muhammad. Ini kesaksiannya Allah. Ada di sisinya. Alladzina yattabi'una ar-rasulal ummiyah yajidunahu maktuban indahu, ya kan? Sudah tertulis nabi yang ummi ini sudah tertulis. Tertulis fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Tertulis sudah. Lah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan persaksian ini. Waman adzlamu. Kalau begitu, siapa yang lebih dolim? Orang yang menyembunyikan kesaksiannya Allah ini. Ini kesaksiannya Allah ini. Tertulis di kitab mereka, disembunyikan sama mereka.
Mana nggak dolim itu? Kalau kesaksian saya antum sembunyikan, masih mending, iya kan? Apa maksudnya? Sembunyikan, kesaksiannya Ustaz Ismail disembunyikan. Tapi ini kesaksiannya Allah, tertulis lagi di kitab mereka. Disembunyikan sama mereka. Kemudian mengeluarkan statement yang palsu, kemudian ngajak orang ke agamanya yang palsu tadi. Makanya adlam, mana ada yang lebih dolim lagi kalau nggak dari begitu itu. Kebenarannya disembunyikan, nggak disampaikan, kebatilannya dinampakkan, ngajak orang kebatilan tersebut. Apa nggak dolim begitu tuh? Iya kan? Sudah dolimnya sudah berlipat-lipat dolimnya, ya kan? Kebenarannya sudah ditutup-tutupi, nggak disampaikan, kebatilannya yang ditampakkan, ngajak orang kepada kebatilan. Ayo kunu hudan aw nasara, kan begitu. Ayo jadilah kamu orang Yahudi dan Nasrani, kan begitu. Kan sudah batilnya ditampakkan, ngajak orang kepada kebatilan. Apa enggak dolim seperti itu? Waman adlam, ya. Pakai kalimat tanya, namun jawabannya jelas tidak ada, ya begitu maksudnya ya. Adlamu minallahi syahadatan kata masyahadatan indahu min wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai. Tidak lalai itu maksudnya apa? Ada catatan sejarahnya maksudnya, ya. Paham? Ada catatan sejarahnya. Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Sudah apa yang kamu lakukan itu Allah tidak lalai, ada catatannya. Sejarah dulu juga ada catatannya, ya. Amma ta'malun, ya. Dari apa yang kalian lakukan, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalimat terakhir ini menerangkan adanya perintah dan larangan, tarhib wa targhib. Maksudnya begitu. Semua begitu isinya, ya. Wa mallahu bighafilin, berarti apa? Jangan kamu bermaksiat, ya kan? Kenapa? Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan, kan begitu ya? Dorongan kemudian untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah enggak lalai terhadap apa yang kamu perbuat. Kan begitu. Perbuatan baik Allah enggak lalai, pasti Allah akan catat. Perbuatan buruk juga Allah enggak lalai, pasti Allah catat. Maksudnya begitu ya. Jadi semuanya enggak lalai Allah Subhanahu wa taala. Kecil besar enggak lalai, sembunyi terang-terangan juga enggak lalai, semuanya tercatat. Yang baik maupun yang buruk semuanya tercatat. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan besok hari Jumat kita mulai juz amma, surat amma yatasaalun, ya. Kalau surat An-Naba masih belum terkenal. Jadi yang terkenalnya surat amma yatasaalun, ya. Insyaallah, ya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.